Notorious DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yustisia Maivela dengan NIM 1814080074 dari kelas Patris IPA Fisika B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik 4 yaitu fluida dalam sistem biologi. Yang pertama yaitu fluida pada darah. Fluida merupakan sesuatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut sebagai zat alir. Fluida adalah subhimpunan dari fase benda termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik. Perbedaan diantaranya, ketiganya adalah fase padat, zat beberapa mempertahankan bentuk dan ukuran yang tetap, meskipun suatu gaya yang besar dikerjakan pada benda tersebut. Fase cair, zat tidak mempertahankan bentuk yang tetap, melainkan mengikuti wadahnya. Tetapi seperti halnya fase padat, pada fase zat cair tidak mudah dimanfaatkan dan volumenya dapat diubah, hanya jika dikerjakan gaya yang sangat besar. Fase gas, zat tidak mempunyai bentuk tetap, tetapi akan mengembang mengisi seluruh wadah. Karena fase cair dan gas memiliki karakter tidak mempertahankan suatu bentuk yang tetap, maka keduanya mempunyai kemampuan untuk mengalir. Dengan demikian, keduanya disebut fluida. Salah satu ciri fluida adalah kenyataan bahwa jarak antara molekul tidak tetap bergantung pada waktu. Ini disebabkan lemahnya ikatan antara molekul atau gaya kohesi, adapun fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah mereka. Pengaruh kerapatan terhadap tekanan hidrostatik ditunjukkan oleh fakta bahwa 1 mm air raksa atau mm Hg exert tekanan yang sama seperti 13 mm air atau mm H2O karena merkuri lebih dari 13 kali berat seperti air yang setara volume. Aliran fluida melalui pembuluh darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh dan juga resistensi terhadap aliran. Arus fluida dalam sistem peredaran darah manusia yaitu darah beredar ke seluruh tubuh dari otak hingga paru-paru berkat keberadaan jantung. Keseluruhan sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular yang terdiri dari arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena dapat diasumsikan seperti model pipa. Dengan banyaknya sistem aliran darah yang paralel dalam tubuh, tahanan pembuluh total yang harus dilawan oleh gaya kontraksi jantung tidak terlalu besar, sehingga darah bisa mengalir secara optimal ke seluruh organ. Sistem peredaran darah adalah sistem yang memanfaatkan mayoritas fluida juga. Dalam sistem peredaran darah, peran viskusitas fluida sangat penting, sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia tersebut. Sel darah putih, sel darah merah, keping darah, dan plasma darah, setiap bagian darah ini punya fungsi yang berbeda. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit berfungsi melawan infeksi atau penyakit. Keping darah atau trombosit adalah sel yang membantu pendarahan berhenti atau ketika luka. Plasma darah adalah cairan kekuningan yang membawa nutrisi atau hormon dan protein ke seluruh tubuh. Yang kelima, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah dibuat di sumsum tulang dalam tulang di tubuh. Yang keenam, plasma darah berbentuk darah dari air yang diserap dari makanan dan minuman di usus. Prosesnya disediakan oleh hati. Yang kedua yaitu fluida pada paru-paru. Gerakan pernafasan menyebabkan perubahan volume atau toraks dada dan perubahan tekanan gas dalam rongga dada yang mengakibatkan udara mengalir ke dalam atau keluar rongga dada. Yang ketiga yaitu fluida pada alat kesehatan. Perbedaan tekanan pada botol infus dan cairan yang masuk ke dalam pembuluh darah pasien yang dapat dihitung dari tekanan total. P sama dengan P0 dan sigma H.
Tensimeter, pembacaan tinggi air raksa di dalam kolom tabung manometer adalah menunjukkan tekanan puncak atau sistolik dari tekanan paling bawah atau diastolik. Selanjutnya yaitu prinsip fluida pada burung. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Organ tubuh yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Pada peredaran darah kecil, darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Proses peredaran darah pada burung memiliki jantung yang bentuk dan cara kerjanya sama dengan jantung manusia, yaitu terdapat 4 ruangan. 4 ruangan dalam jantung burung berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dengan darah yang membawa karbon dioksida. Secara rinci, proses peredaran darah pada burung adalah yang pertama, peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen, dipompa dari bilik kiri menuju jantung ke seluruh tubuh lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Yang kedua, setelah darah masuk ke berbagai sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya, darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Yang ketiga, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke serambi kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Yang keempat, proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen lalu kembali ke jantung membawa karbon dioksida. Ini disebut sebagai peredaran darah besar. Yang kelima, setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru. Saat burung menghirup napas dan mengambil oksigen yang masuk ke paru-paru, maka disinilah terjadi proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen terjadi. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di paru-paru setelah dipompa di bilik kanan. Oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru kemudian dipompa lagi ke jantung melalui serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung pun kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas, yang juga ikut mendorong pesawat ke atas sehingga pesawat dapat mengudara. Ini memakai hukum Bernoulli. Semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu kontinuitas pada ikan sumpit. Ikan sumpit atau pemanah adalah anggota keluarga 7 spesies ikan Parsiformes semua genus Toxolen, Allen 2001-2004. Axer Fishes adalah contoh yang baik dari ikan spesies dengan tingkat ketahanan yang tinggi. Ketahanan adalah kemampuan hewan untuk menjalani, menyerap, dan merespon perubahan dan gangguan sambil mengubah fungsinya. Axer Fishes, Toxoscaretus, dan T. jacutlarix menghuni antarbuka antara daratan dan lautan di garis lintang rendah. Bentuk tubuh ikan ini yaitu warna putih, ukuran tubuh sekitar 5-10 cm, punggung memiliki garis-garis hitam, memiliki mulut dengan bentuk protractical. Habitat ikan sumpit mendiami muara sungai dan perairan pesisir payau, Asia dan rawa-rawa bakau dan bahkan di bagian Australia. Ikan sumpit melemparkan air pada serangga. Ikan ini memiliki mulut yang disesuaikan dengan jarak jet air ludah yang biasanya untuk memukul mangsa ke dalam air. Awal daro jet air ikan sumpit yaitu dengan menaikkan lidah ke langit-langit mulut dengan membentuk tabung. Pertahanan hidup ikan sumpit ini, air disimpan di dalam mulut dan disimpan di dekat insang.
air yang berada di dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang, air akan mengalir melewati saluran di rongga mulutnya. Lidah ikan berfungsi sebagai katup akan melesatkan air dengan kuat menuju target. Selanjutnya yaitu fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau. Proses ini mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Bersumber dari Ensiklopedia Britannica, cahaya matahari digunakan untuk mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Tempat terjadinya fotosintesis ada di daun, lebih tepatnya di sel tumbuhan bernama kloroplas. Sel-sel ini mengandung klorofil. Proses fotosintesis yang pertama yaitu karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Akar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan air. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata, sedangkan glukosa yang akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan bisa dinikmati oleh seluruh makhluk hidup, sedangkan tumbuhan sendiri merupakan makanan pokok hewan herbivora dan omnivora. Yang kelima, hewan herbivora menjadi makanan pokok hewan karnivora dan omnivora. Jika tumbuhan tidak berfotosintesis, maka mereka akan mati karena kekurangan makanan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi fotosintesis tersebut adalah yang pertama cahaya, suhu, CO2 dan H2O atau karbon dioksida dan oksigen, serta klorofil. Yang ketujuh yaitu naiknya air dari akar sampai ke daun. Mekanisme di sini mereka memiliki dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme infrasekuler, yaitu tekanan akar untuk memindahkan air dari sel-sel hingga akhirnya tiba di pembuluh kayu. Daya hisap daun sel pada daun menyerap air dari pembuluh kayu. Yang ketiga, kapilaritas batang xilem merupakan pembuluh kapiler dalam tumbuhan. Selanjutnya yaitu mekanisme ekstravaskuler. Apoplas transfer pasif ke dinding sel dan ruang-ruang antar sel dalam akar. Berikut adalah gambar bagaimana pengangkutan ekstravaskuler. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.